ini minta tolong bekerja di luar negeri, Miss. Oh, terus? Kamu posisi ada di mana? Saya di Medan, Miss. Kamu di Medan? Sumatera Utara. Oke. Iya. Umur berapa kamu? 21. 21, masih begitu muda, baru lulus SMA, kerja di toko, di warung, atau di mana kamu? Saya kuliah, Miss. Sebenarnya kuliah, cuman karena perekonomian keluarga, Miss. Jadi saya berniat kayak ini kerja dulu di luar negeri, cuman untuk 2 tahun aja saya kembali, saya lanjutkan kuliah saya gitu, Miss. Oke, kamu kuliah ambil jurusan apa nih? Akuntansi, Miss. Kamu kuliah di jurusan akuntansi. Iya. Kamu kuliah di jurusan? Akuntansi. Oke, sudah kuliah di jurusan akuntansi. Kenapa kamu berpikir Iya. ingin menjadi pembantu di luar negeri, Nduk? Karena orang tua saya terlilit utang, Miss, kasihan. Jadi saya maunya nanti kuliah, tunggu udah perekonomian keluarga stabil, baru saya bisa kuliah gitu, Miss. Kasihan orang tua dimarahin terus gitu, nggak tega, Miss. Oke, kamu dari Medan ya? Iya. Kamu punya marga apa? Saya nggak punya marga, Miss. Betawi saya. Kau dari Betawi. Oke. Tapi tahu nggak Oh. kalau ke luar negeri itu tidak semudah yang seperti yang kau pikirkan. Kamu harus belajar dulu, training dulu ada di PT. Sudah siapkah kau? Siap, Miss. Siap. Yakin? Tapi itu, maaf, yakin. Tapi maaf, Miss, itu bayar atau gimana ya, Miss? Gratis, Soalnya kan gratis. Cuman di PT itu sangat berat sekali. Sudah siap belum? Kamu kuliah loh. itu saya sudah tidak kuliah, Miss, keluar. Ngerti, tapi kan kamu anak kuliahan nih. Gaya hidupmu itu Iya. beda sama dengan kami. Kami itu kadang-kadang BH hilang, celana dalam hilang. Kadang-kadang nggak seenak yang dibayangkan setelah mereka ada di luar negeri. Kamu sanggupkah? Insya Allah sanggup demi orang tua. Demi orang tua. Iya. Jika kamu niatnya kuat, saya tuh sangat bangga sekali. Kemarin baru ada anak dari Sulawesi, dari Manado. Dia benar-benar suatu saat kamu akan ketemu waktu di PT. Dia itu berangkat sendiri, Nduk. Dia itu berangkat sendiri, dia nggak nanyain apa, dia berangkat dengan niatan, kita kawal terus sampai dia nyampe di PT. Semangat banget, orang-orang seperti inilah yang saya yakin banget dia akan sukses. Amin. Bener, Amin. kenapa? Karena kalian dari Medan nih. Iya. Dia dari Sulawesi, dia berangkat sendiri naik kapal. Kita orang-orang PT itu sampai nangis ngelihat perjuangan dia. Beda sama anak-anak yang lain, dapat fee nggak? Bagaimana, ada pesangon nggak? Ini anak tidak, dia berangkat sendiri sampai kita nangis. Karena anaknya masih kecil sama kayak kamu. Tapi dia berjuang sendiri. Pada akhirnya di PT. Dan nyampe di PT, tahu nggak, Dok? Teman-temannya sudah tidur tapi dia tetap semangat belajar. Teman-temannya masih belum bangun, dia sudah bersih-bersih sendiri. Kenapa? Karena dia cuma punya kekuatan dirinya sendiri. Dia hanya meminta sama Tuhan. Karena dia nggak punya siapa-siapa, dia di pulau, luar pulau. Nah, pertanyaannya, kamu sanggup nggak, Dok? Jauh, berat, sayang. Nggak apa-apa, Miss, sanggup. Karena kan sebenarnya, Miss, itu mama juga mau ke Malaysia kan, Miss. Terus? Cuman kayak tengok dari mama kan punya lambung, Miss. Terus kan mama nggak bisa terlalu capek gitu, Miss. Jadi kayak nggak tega. Jadi mending udah saya aja yang pergi. Nanti siap dari situ saya balik, saya ngelanjutin kuliah saya gitu. Oke, tapi kalau sudah kerja dapat uang banyak di sini bisa berkarya, kayaknya kamu nggak kuliah di sana deh. Kamu bisa kuliah di luar negeri deh. Amin. Nah, ibumu siap nggak ditinggalin, sayang? Karena Miss Yuni ngomongnya secara langsung nih. Karena beda ya, karena Miss Yuni bukan calo. Calo dapat keuntungan, ya udah kamu masuk PT, mau MD, mau sakit, mau apa nggak peduli. Tapi saya tidak. Saya ingin menanyakan, keluargamu ikhlas melepaskanmu? Ini orang tua saya dua-dua di sebelah saya, Miss, di samping. Di speaker dong, pingin dengar suara mereka. Ini, Miss. Speaker aja. Halo, assalamualaikum. Saya ibunya. Waalaikumsalam. Ibu kerja di luar negeri sangat berat sekali. Ibu ikhlas buat anaknya untuk bekerja menjadi pembantu, Ibu. Selamat siang, Miss. Siap, Bapak. Saya bapaknya. Iya, siap, Bapak. Gimana, Bapak? Yakin nih, Bapak? Bukan gitu, Miss. Kalau seumpamanya ya kan,
Kami minta tolong bertiga berangkat bisa nggak, Miss? Wah, nggak ada Bapak, jangan ngajak bercanda Bapak. Itu namanya tramigasi Bapak. Nggak ada juga anak tinggal sini karena kami bertekad mau merubah ekonomi loh, Nggak Miss. bisa Bapak, kalau Bapak menanyakan 3 orang saya nggak sanggup. Karena nggak ada. Nanti jatuhnya nggak kayak gitu konsepnya. Saya sangat bangga dengan anak Bapak yang berani keluar negeri, tapi kalau Bapak sekalian mau satu keluarga, saya katakan tidak. Karena anak ini akan cengeng suatu saat. Ya beda tempat gitu, Miss. Nggak ada Bapak. Ada. Nggak ada. Kalau perjuangan itu satu orang dulu berjuang Bapak. Kalau anakmu sudah sukses mungkin bisa bawa ibunya. Kalau anakmu sudah sukses mungkin bisa bawa bapaknya. Tapi kalau satu keluarga, tramigasi Bapak. Saya ngomongnya ceplas-ceplos karena saya bukan calo. Kalau Bapak anaknya nggak diizinkan berangkat, sebaiknya jangan berangkat. Karena di PT sangat susah sekali. Diizinkan, Miss. Tapi majikan jahat-jahat, siap nggak, Ndok? Maaf, Miss, arti jahat itu gimana, Miss? Ya cerewet, kamu dibilang bodoh, goblok, tolol. Siap nggak dengan kata-kata kasar? Kayak Miss Yuni ngomongnya kasar, keras kayak gini, sanggup nggak kamu? Sanggup, nggak apa-apa, Miss. Soalnya gini loh Ndok, di luar sana orang akan memberikan mimpi-mimpi yang indah, tapi saya tidak. Seandainya kamu di luar negeri mendapat majikan yang baik, saya ikut senang. Tapi seandainya kamu dapat majikan yang cerewet, yang nggak ngasih makan dikasih makan tapi dengan gaya mereka yang cuma makan roti aja, kamu tuh sanggup. Karena Miss Yuni pernah ngomong, tapi kalau Miss Yuni ngomongnya baik semua, kamu kaget nyampe di sini. Iya, karena ngelatih mental juga ya kan, Miss? Betul. Nah, katakan sama bapakmu, karena sepertinya bapakmu berat sayang. Nggak ada orang tua yang mengizinkan anaknya merantau sendirian, saya paham banget. Cuman kalau orang tuamu nggak ikhlas, rezekimu susah. Ya, izin, Miss, izin. Bukan izin sayang, tapi harus ikhlas, karena izin loh sayang. Banyak anak-anak yang di PT sudah mau terbang itu nggak jadi terbang gara-gara orang tuanya tuh ikhlas cuman ngomong tapi di hati nggak ikhlas. Kan kasihan kamunya nunggu lama. Nah sebenarnya kejadiannya gini loh, Miss, ya kan, jujur aja kami gamblang nangkin lah ya kan. Siap. Ini bocah udah ibaratnya udah niat dia pertama mau ke Kamboja. Oh, jangan Pak, jangan. Bentar, jujur aja kemungkinan besok hari Senin sudah mau pembuatan paspor. Karena ibaratnya memang tekad kami untuk merubah keluarga, makanya saya agak berat. Makanya saya di sini saya bimbang gitu loh, Miss. Mau sebentar Bapak. Dia mau ke Kamboja. Iya, Miss. Wah, jangan Bapak. Kalau saya merinding ini langsung. Ada 5 anak dari Medan Bapak. Sekarang dibuat ajang permainan pesta seks. Tanpa digaji, masih disetrum, masih dikulitin kukunya. Kamboja Bapak. Katanya cuman di depan komputer saja jadi admin, tapi kalau tidak mendapatkan uang banyak, anak itu akan dilucutin bajunya dan disetrum. Makanya itu ibaratnya kami hanya berpikir bagaimana dapat uang cepat itu. Nggak ada Bapak, nggak ada uang cepat Bapak. Nggak ada. Jujur aja kan ini kan kami sudah didesak dengan utang-utang, jadi kami udah berasa lah gitu, Miss. Ngerti, tapi jangan Bapak, kalau ke Kamboja dapat uang 10 juta pun jangan. Saya sudah menyaksikan begitu banyak anak-anak perempuan itu dari lantai 3 dilempar ke lantai 1 Bapak. Banyak anak Medan. Ini kasus yang ditangani oleh Mas Uya Kuya aja belum selesai Bapak. Minta satu kepala 150 juta, ada 15 orang. Hampir 1 miliar lebih dan pemerintah masih belum bisa menebus. Kemungkinan besar jika tidak ditebus mereka akan dihabisi. Bingung, saya tidak bercanda ya, kalau ke Kamboja jangan. Iya, itulah Miss tadi yang emang agak takut juga. Tadi kan nyari-nyari informasi juga kan Miss, kok kayaknya serem gitu. Kok kamu tiba-tiba pengen telepon Miss Yuni, Dok? Tadi dapat informasi dari kakaknya ayah Miss. Wah, merinding aku, Dok. Bener,
Bener, jangan, Ya. jangan. Kepalaku langsung pusing aku. Karena saya Ini mungkin kayak Mm-mm. iya, ini mungkin kayak gimana ya? Eh, kayak udah putus asa gitu Miss tadi. Iya, Nduk. Berjuang, bekerjalah. Tapi jangan sampai Iya. itu. Jangan, bener jangan. Iya benar. Bener jangan. Kalau kamu pingin kerja cepat, kamu masuk PT, kerja di Malaysia dulu. Itu gajinya 6 juta, 4 juta sampai 6 juta. Kalau masuk Hong Kong masih lama. Masuk Malaysia aja ya. Malaysia boleh Miss? Boleh. Jadi antara 4 juta sampai 6 juta dan nggak potongan gaji, Nduk. Boleh nak? Nggak apa-apa Miss. Oke, ke Malaysia saja ya. Karena kalau ke Hong Kong itu nunggunya sampai 6 bulan, sampai 1 tahun. Oh, jadi kalau misalnya saya sudah ke Malaysia nih Miss, terus Gaji saya langsung mau dapat, Nduk. Hong Kong, itu Nggak usah potongan. Kamu nggak usah potongan kalau ke Malaysia. Jadi ya, kalau di Hong Kong kan masih potongan. Kalau di Malaysia nggak potongan sama sekali. Gratis. itu misalnya gini Miss, saya kan sudah di Malaysia gitu kan Miss. Nah, terus kalau di Hong Kong itu sudah buka, apakah saya bisa langsung coba ke Hong Kong gitu Miss? Hong Kong semua selalu buka, Nduk. Tapi tetap setelah finish kontrak kamu harus pulang Indonesia dulu. Harus proses dari awal lagi. Paham? Maaf Miss, itu kira-kira prosesnya berapa lama Miss? Apanya posisi berapa lama, Nduk? Nah, proses untuk kita bisa bekerja di sana gitu. Kalau Malaysia 1 bulan sampai 3 bulan paling lama. Kalau Malaysia. Tapi kalau Hong Kong 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Dan kelebihan Malaysia, kamu nggak usah potongan. Kamu kerja, dapat gaji langsung bisa kirim ke rumah, Nduk. Gitu, Miss. Gimana, Bapak? Oh, nggak bisa dipercepat itu Miss, maaf ya Miss. Nggak apa-apa sayang, kamu nanya. Ingat, Ya, itu nggak ada proses yang cepat kecuali berkhayal. Proses itu harus sesuai dengan prosedur, Nduk. Bagaimana kalau kamu nyampe di Malaysia disiksa majikan? Bagaimana kalau kamu nyampe Malaysia tidak digaji? Kalau prosesnya cepat. Nuntutnya ke siapa? Kan nggak bisa nuntut. Iya benar. Lebih baik pelan, tapi pasti keamanan kamu terjamin oleh pemerintah. Daripada kamu cepat terbang tapi cepat pulang tinggal nama. Saya ngomong belak-belakan loh, Nduk, karena saya tidak ingin tipu-tipu. Mungkin terasa menyakiti, tapi kamu akan sadar. Teman-temanmu yang berangkat Kamboja, coba aja 1 bulan 2 bulan. Mereka nggak dapat uang, Nduk. Mereka dapat siksaan. Gimana? Agak bingung juga Miss, soalnya kayak mama udah terdesak kali. Nggak bisa, Nduk. Semua yang terdesak nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang terdesak. Karena percayalah, saat kamu berusaha pasti ada jalan. Jadi kalau sangat terdesak sekali karena butuh uang, kamu harus bekerja. Ya tadi ke Kamboja, tapi pulang tinggal nama. Siap nggak? Kalau pulang tinggal nama aja nggak apa-apa. Kalau disiksa itu loh. Pingin lihat teriakan-teriakan orang yang dipukulin itu. Pingin lihat matanya dicongkel-congkel itu. Oke, tadi agak ragu juga Miss. Iya. Miss Judy ngomong apa adanya. Kalau kamu masih pingin ke Kamboja, silahkan. Yang sakit bukan saya, yang sakit kamu. Miss, kalau maaf ya Miss, Ya nggak apa-apa sayang, nanya aja. lowongan kerja di Indonesia bisa nggak Miss di Medan atau di mana gitu? Di apa sayang? Sementara gitu. Kayak lowongan kerja yang stay dulu di Indonesia gitu Miss. Gaji cuma Supaya 1 juta, nunggu- Nduk. Gaji cuma 1 juta, mana cukup? Hah? Maksudnya sekalian nunggu terbang ke Malaysia gitu Miss. Nggak bisa, Nduk. Kamu kalau ke Malaysia harus dia ada di PT.
Karena untuk ke Depnaker, untuk PAP ke BP2MI, untuk proses paspor, medikal itu semuanya dibutuhkan kamu posisi ada di PT. Kalau kamu nggak ada di PT nggak bisa diproses sayang. Untuk ini Miss, orang tua saya Miss, Maksudnya untuk orang tuamu? kerjaan untuk ini orang tua saya gitu bisa juga Miss. Nggak ada Nduk, karena kamu masih muda. Kamu itu ada peluang. Gini loh, kamu keluar negeri dulu satu. Semendesak apa sih sampai ingin keluargamu kamu boyong semua? Sampai kamu berpikir untuk ke Kamboja itu udah pikiranmu udah sempit banget loh sayang. Nyesel loh ya. Iya, Jangan. kayak nengok mama gitu kan Miss, kayak kan kejebak rentenir bener-bener kayak kasar kali gitu. Saya paham. Tapi saya tidak ingin kalian terjebak di dunia lain lagi. Dunia yang fata morgana lebih parah daripada rentenir yang ada. Saya tahu kalian saat ini sedang putus asa. Tapi selain berusaha dan berdoa nggak ada. Karena itu kamu keluar. Tapi kalau bapak ibumu juga mau ikut kerja keluar nggak bisa sayang. Harus satu-satu. Harus proses. Cuman bilang jangan ke Kamboja, itu pesan saya satu itu aja, jangan. Ada yang lain lagi? Miss, kalau kami berdua nih kerja-kerja bantu di PT nggak bisa, Miss. Kita membantu gitu, Miss. Nggak ada Pak, di PT sudah ada orangnya semua. Saya tahu kalian itu kecewa banget, hancur banget, tapi memang harus satu persatu. Karena dengan keadaan kayak gini pun setiap saat tuh pikiran untuk bunuh diri apa Jangan. Kalau kenapa kalian di situ nggak punya tempat tinggal kah? Seperti apa?